Salam Pramuka. Oke, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang PPGD. PPGD adalah pertolongan pertama gawat darurat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang dasar dharma kelima, yaitu rela menolong tabah, dan kaitannya dengan PPGD adalah kita sebagai sesama manusia wajib hukumnya tolong menolong, khususnya pada gawat darurat. Contohnya luka bakar, luka iris, luka tusuk, mimisan, dan pingsan. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah kecelakaan yang memang keadaan pada saat itu adalah gawat darurat. Maka dari itu butuh yang namanya pertolongan pertama. Nah, langsung saja kita praktik tentang bagaimana cara menangani hal-hal yang telah kakak jelaskan tadi. Yuk, ikuti keseruannya. Oke, yang pertama adalah luka iris atau luka tusuk. Nah, contohnya di sini saya bersama Kak Dani, ya. Misalnya luka iris atau luka tusuk ini terjadi goresan di permukaan kulit yang menyebabkan luka, ya, dan adanya keluar darah yang keluar dari permukaan kulit. Nah, di sini kita bisa lihat, ini adalah contoh, misalnya di sini contoh lukanya, ya, terkena misalnya ranting kayu atau jatuh dan terkena aspal atau tanah batu seperti itu. Nah, ini yang harus pertama kali kita lakukan, yaitu mencuci terlebih dahulu lukanya. Nah, lukanya ini kan masih kotor seperti itu. Nah, kita harus menghilangkan kuman-kuman yang ada atau bakteri-bakteri yang ada pada luka tersebut. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mencuci terlebih dahulu. Oke, anak pramuka selalu membawa persediaan air, ya, gunanya tidak hanya untuk minum, tetapi untuk hal-hal yang gawat darurat seperti ini. Jadi ada luka, ya kan, kita yang pertama kali dilakukan mencuci terlebih dahulu agar luka tersebut tidak terinfeksi dari kuman. Nah, setelah kita cuci, ya, lalu kita oles obat, ya, atau betadin atau obat biir dan sebagainya yang sejenisnya, ya, pada luka tersebut. Sudah nampak, kita oles betadin tersebut agar kuman-kuman tersebut hilang dan luka tersebut tidak terinfeksi. Setelah itu kita ambil kapas atau kain yang steril agar bisa menutupi luka dan menghindari luka dari kontak langsung dari benda-benda yang lain yang mungkin ada kuman. Kita beri sedikit betadin. Setelah kita tambahkan betadin di dalam kapasnya, kita lekatkan di atas luka tersebut sehingga dia menutupi, dan usahakan luka tersebut tidak tampak sehingga tidak ada kontak langsung dengan benda-benda yang lain. Setelah kita meletakkan kapas, kita ambil kain yang tidak dibutuhkan. Nah, kalau misalnya ada kain-kain, kalau misalnya ada plastik, pokoknya bisa untuk merekatkan kapas tersebut, ya. Di sini kakak punya kain, ya, yang telah kakak ikat-ikat sehingga dia bisa untuk mengikatnya. Jadi namanya kondisi gawat darurat, ya kan. Jadi apa saja yang ada di dekat kita pakai. Nah, setelah itu kita bisa mengikatnya. Jangan kuat-kuat sebab nanti bakal ada aliran darah yang tidak lancar. Nah, setelah ini kita pastikan kepada korban, ya, kita lihat apakah ikatan ini sudah kuat atau kekencangan atau kelonggaran seperti itu. Jadi tidak kekencangan dan tidak kelonggaran. Jadi pas-pas. Nah, kita lihat kondisi tangan baik, ya, dan tidak kaku. Maka dari itu ini sudah pas. Inilah pertolongan pertama pada luka iris atau luka tusuk. Yang kedua adalah luka bakar. Cara menanganinya itu cukup mudah, ya. Misalnya di sini ada Kak Dani, ya. Di sini ada contoh. Misalnya di sini terkena luka bakar, ya. Di daerah tangan ini terkena luka bakar. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencucinya, ya. Alirkan dengan air mengalir atau lebih utamanya air dingin.
kita alirkan dengan air mengalir. Contoh, misalnya di sini ada wastafel. Bisa kemari, Kak. Nah, jadi kita alirkan dengan air mengalir atau yang lebih utama air dingin. Nah, kita alirkan luka bakarnya sehingga rasa sakit atau rasa nyeri itu pada luka bakar itu hilang. Hal ini dilakukan selama 15-20 menit. Setelah kita alirkan dengan air yang mengalir, lalu kita kompres dengan air biasa atau lebih utamanya dengan air dingin, ya. Kompreskan pada luka tersebut menggunakan handuk atau kain basah, ya. Nah, ini ada luka, lalu kita kompres. Nah, hal ini dilakukan selama 15-20 menit. Nah, setelah itu barulah kita bisa bawa ke klinik atau puskesmas terdekat. Boleh oleskan luka bakar dengan lidah buaya atau madu, ya. Namun boleh juga menggunakan odol atau pasta gigi, namun itu tidak disarankan. Yang ketiga, cara menangani mimisan. Oke, jadi misalnya ada teman kita yang sedang mimisan, ya kan, darahnya keluar terus dari hidung, ya. Ini biasanya disebabkan oleh tersengat sinar matahari, ya. Jadi kita yang pertama kali kita lakukan, ya, kita teduhkan dulu sang korban. Jadi kita hindari dulu dari sinar matahari. Setelah kita hindari, maka yang pertama itu jangan panik. Nah, di dalam pelajaran gawat darurat, di dalam pelajaran PPKG tidak boleh panik, itu yang pertama. Jadi korban kita suruh tenang dulu. Nah, setelah tenang kita suruh duduk. Ini saya ada bangku, silakan duduk, kan. Nah, yang pertama kali kita suruh duduk dulu, ya. Jangan dibaringkan. Ingat, kalau mimisan tidak boleh dibaringkan sebab nanti darah akan mengalir ke tenggorokan, ya, yang akan mengakibatkan muntah dan lain-lain. Nah, setelah kita dudukkan, kita ambil kain sedikit atau kapas. Yang mana kapas ini kita suruh korban untuk menutup hidungnya atau menyumbat hidungnya. Oke, setelah tutup, maka darah itu akan tertahan di tangan korban. Dan posisi korban harus dicondongkan ke depan seperti ini. Nah, seperti inilah cara menangani mimisan. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperlancar aliran darah yang keluar tadi. Setelah ini dilakukan selama 10 menit, ya. Setelah darah sudah mulai berhenti mengalir, lalu korban kita pastikan dulu darahnya tidak mengalir lagi. Buka. Oke, sudah tidak ada, ya, darah sudah tidak ada, maka pangkal hidung, ya, tahu pangkal hidungnya, nah, pangkal hidung itu di dekat mata ini dikompres dengan air, ya, dikompres dengan air menggunakan handuk dan kain basah. Nah, itu tadi cara menangani korban yang mimisan. Mudah kan? Jadi yang pertama jangan panik dan jangan dibaringkan. Oke, yang terakhir adalah cara menangani korban yang pingsan. Nah, pingsan ini banyak penyebabnya, diantaranya tersengat sinar matahari, lalu kurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Maka dari itu, kita harus alirkan terlebih dahulu darah dan oksigen ke otak atau ke kepala. Nah, pingsan ada dua jenis, pingsan yang duduk dan pingsan yang berbaring. Nah, yang pertama, kakak akan menjelaskan pingsan yang duduk. Nah, yang pertama pingsan yang duduk. Jadi ketika kita melihat korban yang pingsan dan sedang duduk, maka kita tidak boleh panik. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita baringkan korban, ya, di tempat yang nyaman untuk korban. Oke, misalnya di sini ada korban, ya, sedang pingsan dan duduk. Kita pastikan dia sedang pingsan, ya kan? Nah, setelah kita pastikan dia pingsan, maka dari itu kita baringkan, kita gendong, kita jauhkan tempat duduknya, lalu kita baringkan ke bawah. Setelah korban kita baringkan, maka yang pertama kita lakukan adalah menaikkan kaki korban 30 cm minimal ke atas. Dengan peralatan seadanya, ya, yang terdekat bisa bangku, bisa ember seperti ini, bisa tas. Kita naikkan minimal 30 cm. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengalirkan darah atau oksigen ke kepala. Setelah kita ganjal kaki korban,
Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah nafas dan aliran darah korban. Maka dari itu kita pegang nadinya, kita lihat aliran darahnya lancar atau tidak. Lalu kita periksa nafasnya, lancar atau tidak. Kalau misalnya kurang lancar, maka kita lihat pakaian korban, ya. Jadi kita longgarkan pakaian korban yang mungkin membuat dia susah bernapas atau aliran darah itu susah untuk mengalir ke dalam tubuh. Kita longgarkan ya pakaiannya, sehingga dia mudah bernapas, ya. Untuk tali pinggang juga kita longgarkan sehingga dia mudah untuk bernapas dan aliran darah lancar. Setelah ini kita pastikan korban itu tidak muntah. Jadi ketika korban muntah, maka kita baringkan. Kita seperti ini, ya. Kalau misalnya muntah, ini gunanya untuk apa? Gunanya ketika dia muntah, dia tidak tersedak korban tadi. Nah, setelah selesai, kita berikan seperti biasa. Nah, inilah cara penanganan pertama korban yang pingsan. Setelah kita pastikan nafas dan aliran darah korban itu lancar, kita tunggu korban itu sadar. Setelah sadar, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Ajak dia komunikasi. Nah, jadi kita panggil-panggil, ya, izin saya akan menolong. Nah, jadi ketika dia sudah bisa berkomunikasi, maka suruh duduk. Nah, setelah duduk kita ajak komunikasi untuk memastikan kesadaran korban. Setelah korban sadar, maka diberilah minuman-minuman yang manis seperti teh manis dan lain-lain untuk menaikkan gula darah dan energinya. Nah, itu tadi cara menangani korban yang pingsan. Baik, itu tadi penjelasan dari kakak mengenai penanganan pertama kecelakaan ringan, ya. Jadi kita itu bukan dokter yang menyembuhkan, tetapi kita memberikan pertolongan pertama untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang menjadi kecelakaan berat itu terjadi pada korban. Lalu kaitannya dengan dasar dharma kelima adalah rela menolong dan tabah, ya. Jadi kita sesama manusia, sesama teman, sesama sahabat, kita harus tolong menolong. Hukumnya wajib dalam Islam. Nah, jadi ketika ada teman kita, ya, yang menjadi korban, ya, yang pingsan, mimisan atau terkena luka, maka kita harus memberikan pertolongan pertama agar korban tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang kecelakaan berat tidak terjadi pada korban. Lalu setelah itu, kalau misalnya adik-adik kakak sekalian sudah mencapai penggalang ramu, ya, penggalang tingkat ramu, maka adik-adik kakak lihat SKK-nya, ya. Ketika sudah mendapatkan SKK dan bisa mengisinya dan full sudah terisi, maka adik-adik kakak sudah bisa mencapai TKK PPGD tingkat Purwa, ya. Contohnya seperti yang kakak pakai. Di sini kakak memakai TKK PPGD tingkat Purwa, ya, yang bulat. Nah, inilah kakak sudah mendapatkan TKK yang mana kakak sudah mengisi SKU dan sudah teruji di dalam bidang PPGD. Mungkin itu saja penjelasan dari kakak. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.